Sana nanti antum tutup mas aku bisa nih. Kalau misalnya saya udah langsung boleh. Sampai isya ya. Ya seperti kebiasaan ini gimana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, khususnya para santri Darus Syahadah, alhamdulillah di malam ini kita diberi Allah kesempatan untuk berta'abud di tempat yang paling Allah cintai. Sebagaimana Nabi bersabda, ahabul buq'ati ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Kita juga bersyukur karena kita dalam kondisi hal yang terbaik insya Allah. Sebagaimana disabdakan, ad-dunya mal'aunatun, mal'aunan ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa mu'alliman wa muta'alliman, rawahu Muslim. Dunia itu mal'aunah. Apa mal'aunah? Laknat apa? Terkutuk, tidak bernilai di depan Allah Subhanahu wa taala. Dunia dikejar oleh manusia ini dengan segala keindahannya, bagi Allah enggak ada nilainya. Mal'aunan ma fiha, semua yang terkutuk enggak ada nilainya illa, kecuali kalau di dunia itu ada illa apa tadi? Zikrullah. Kalau di dunia ini kita berzikir pada Allah, dunia baru bernilai. Antum kesini karena antum baca bismillah, zikir jadi bernilai. Antum tidur karena antum sebelum baca bismika Allahumma ahya wa bika jadi bernilai. Kalau tidak, mal'aun, terkutuk semuanya. Wa ma walahu, dan yang semisalnya. Ini kalau dilihat di hadis adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa mu'alliman. Mu'alliman wa muta'alliman. Alhamdulillah kita sedang belajar dan mengajar. Sallallahu alaihi untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, dengan saya akan mencoba bersama-sama tadabur Al-Quran yang kita pilih khususnya di pertemuan ini adalah surat Al-Hujurat. Kenapa tadabur Quran? Karena ini perintah Allah. Antum sudah hafal ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan padamu Muhammad, mubarakun, yang diberkahi oleh Allah. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang berakal mengambil pelajaran di situ. Nah, itu yang kita lakukan insya Allah. Ini adalah menjalankan perintah Allah, liyadabbaru ayatihi. Begitu pula kita tahu tadabur Quran, majlis Quran itu majlis yang sangat mulia. Saya yakin antum sudah sering mendengar hadis yang ada dalam pelajaran-pelajaran, baik dalam tajwid misalnya,
mesti akan bacakan hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apa terusan? Ya teluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Ini rumah Allah ini, Baitul Ma'mur. Apa yang dilakukan? Ya teluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Terus wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian saling mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun apa? As-sakinah. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi orang-orang itu dengan kasih sayang Allah. Wa hafadzumul malaikah. Yang ketiga apa? Para malaikat mengelilingi orang-orang itu. Para malaikat mengelilingi orang-orang itu. Ini enggak ada. Apa? Sini. Ya, para malaikat mengelilingi orang-orang itu. Antum tadi di kamar ditemani berapa malaikat? Berapa? 4. Ya, 1. Nah, kan 4 malaikat kata antum kan? 1 malaikat, 2 malaikat, 3 4 bisa 100 itu. Jadi paling tidak 4 atau 5. Setiap kita tadi insya Allah ditemani 4 atau 5 malaikat. Malaikat apa? Raqib dan Atid. Saya mau ngecek ini ilmu akidahnya. Yang namanya Raqib yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Kanan. Yang Atid? Sahih? Man qol? Mesti lupa ini. Ustadz mesti ngajarin nggak gitu. Raqib Atid itu bukan nama malaikat. Itu sifat dari malaikat. Bukan yang kan Raqib yang kiri Atid, tetapi dua-duanya bersifat Raqibun Atid. Raqib itu apa? Raqaba yuraqibu apa? Selalu mengawasi kita. Atid hadir, selalu hadir bersama kita. Dua malaikat itu selalu mengawasi kita dan hadir membersamai kita. Jadi itu sifat bukan nama, gitu ya. Siapa lagi yang bersama kita selain Raqib Atid? Malaikat hafadzah, depan dan belakang, menjaga kita. Ada lagi malaikat siapa? Yang membisikkan kebaikan kepada kita, ya kan? Bisikkan kebaikan kepada kita. Belum lagi ada al-malaikatu sayyahun, malaikat yang siyahah, mencari majelis zikir. Kita ini termasuk majelis zikir enggak? Zikir, karena menyebutkan nama Allah, menerangkan asma-asma Allah, kemudian apa lagi? Menyebutkan hukum-hukum Allah, perintah Allah, itu termasuk dalam kategori zikrullah. Maka kita sedang berzikir pada Allah. Kalau sudah lihat orang berzikir, malaikat itu langsung memanggil temannya, halumu ila hajatikum. Sini ini loh yang kau cari. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, ya, berada di majlis terbaik, majlis zikir. Hafadzumul malaikat, ini malaikat. Saya yakin malaikat yang hadir ini jumlahnya melebihi jumlah kalian. Yakin nggak? Ya, tadi karena paling tidak kita aja setiap orang bersama berapa tadi? 4 sampai 5 malaikat. Belum malaikat yang syiah mencari ahli zikir. Nah gitu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang keempat apa? Disebut-sebut namanya oleh Allah di depan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini rata-rata, antum ini rata-rata orang desa, orang kota toh? Desa ya? Nggak pernah masuk TV ya?
Belum pernah ya. Tetapi meskipun antum nggak dikenal di televisi, nggak pernah menghiasi koran-koran, nggak pernah masuk ke portal-portal berita dunia, tapi antum masuk ke berita langit, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antum di depan para malaikat-malaikat yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikramin min hadza. Mulia kemuliaan mana lagi yang kita cari lagi? Maka ini Masya Allah, kita harus senang itu mengkaji kitab Allah Quran karena fadilahnya luar biasa. Tadi apa pertama apa tadi? Belajar berkumpul membaca Quran, belajar apa fadilahnya? As-saki sakinah, ketenangan. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dikelilingi malaikat. Yang keempat, apa tadi? Disebut namanya oleh Allah di depan para malaikat. Saya aja nggak tahu antum satu persatu loh. Allah nyebut antum yang luar biasa ini. Karunia yang luar biasa. Kemudian ada lagi hadis yang menyemangat kita untuk belajar Al-Quran. Afala yaghdu ahadukum. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim juga ya, hadis sahih. Afala yaghdu ahadukum. Tidakkah kamu bisa berpagi-pagi? Nah, ini kita rombak bermalam-malam. Tapi hadisnya berbagi-bagi. Apa yang dilakukan? Ilal masjid, ke masjid. Lalu apa? Faya qaro'a aw ya'lama ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul laka min naqataini kaumawaini. Lalu dia mau baca atau memahami 2 ayat Al-Quran saja, itu lebih baik bagi dia daripada mendapatkan hadiah 2 ekor onta yang gemuk-gemuk. Kira-kira 1 onta harganya berapa? Kemarin pas Idul Adha ada muslimin yang menitipkan dana ke pondok kita untuk korban muslimin lajiin atau lajiin itu pengungsi Gaza di Mesir. Kita kirim, ternyata 1 onta itu yang agak gemuk dikit itu harganya 35 juta. Artinya kalau antum bisa belajar 1 ayat itu kebaikannya melebihi hadiah 35 juta rupiah. 2 ayat melebihi berapa? 70 juta rupiah, Masya Allah. Padahal kita paling duduk setengah jam. Itu pun kalau nggak ngantuk ya. Masya Allah, ini alhamdulillah Allah dikasih kita fadilah-fadilah yang luar biasa. Maka kalau di majelis ilmu kok nggak terang hatinya, ini berarti yang error hati kita gitu. Baik, kita akan belajar surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu apa toh? Arti Al-Hujurat apa? Al-Hujurat ilal hujurati, kamar. Maksudnya apa ini? Kamar Nabi. Nabi punya rumah, tapi rumahnya kecil-kecil sak kamar untuk istri-istri beliau. Sederhana sekali. Masya Allah, kalau cerita Nabi ini kita malu. Santri aja sekali tidurnya pakai apa? Kasur ya? Pakai kasur coba. Jadi sudah enak tidurnya. Rasulullah SAW pernah, saya sedikit cerita tentang Rasulullah ketika di kamar beliau, di rumah beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke kamar beliau itu. Karena kamar beliau itu kalau orang dewasa berdiri dan mengangkat tangannya itu sudah sampai langit-langit. Kemudian Umar bin Khattab nangis radhiyallahu anhu. Rasulullah bangkit habis tiduran. Waktu itu punggung beliau nampak ini tanda-tanda bekas karena tidur di atas pelepah kurma. Rasulullah tanya, "Lima tabki ya Umar?" Kurang lebih begitu ya. "Kenapa kau menangis wahai Umar?" "Ya Rasulullah, Kisra
kaisar Kisra itu, raja Romawi, raja Persia, mereka orang-orang kafir hidupnya nikmat-nikmat ya Rasulullah. Sementara engkau Rasulullah orang mulia tapi Anda seperti ini ya Rasulullah. Nangis. Apa yang Rasulullah sampaikan? Rasul tersenyum. Bahkan beliau bersabda kurang lebih, ya Umar, mali wali dunia, wa mali dunia wa mali. Umar, apa artinya dunia ini bagiku? Dan apa artinya bagiku dunia ini? Mali wali dunia illa karraqibin sara fi yaumin shaifin. Apa artinya dunia bagiku itu seperti aku menjadi seorang pengembara yang berjalan di tak terik yang panas matahari. Fastadullah tahta syajaratin sa'atan nahar. Kemudian aku istirahat sebentar di bawah pohon. Tsumma raha wa taraka. Kemudian saya tinggalkan pohon itu. Musafir itu meninggalkan pohon itu. Di dunia seperti di bawah pohon sebentar sekali. Maka Nabi tidak terlalu pusing dengan dunia. Ini artinya Rasulullah bukan berarti sengaja mau miskin, tidak. Beliau itu memang mengendaki hidup beliau itu sederhana begitu. Beliau kadang-kadang dapat ghanimah selembah kambing, langsung infakkan semuanya. Sore-sore kadang beliau sholat asar, biasanya zikir sampai menjelang maghrib, beliau pulang segera. Balik lagi, tadi itu ada satu batang emas yang kelupaan di rumah saya nggak mau bermelam di rumah saya batang emas itu. Masya Allah, dunia betul-betul di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesederhanaan dunia. Maka saudara sekalian, anak-anakku sekalian, kalian di pondok ini memang termasuk sederhana. Tapi kalau dibanding Rasul masih termasuk wena, ya kan? Masih wena. Baik, kita baca. Yang ahli baca Quran soalnya bagus. Siapa ini yang depan? Antum? Ini? Ya, enggak apa-apa. Satu ayat aja. Baca dikit-dikit terus diikuti yang lain. Ini ayatnya. Ini. Siapa namanya? Yasari. Nasai. Masya Allah. Ya, ini Nasai. Min aina anta? Karanganyar, betul. Satu ayat aja ya. Nggak bisa dibaca dikit, ditirukan itu, ditirukan biar dapat pahala semua aja ya. Ya. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit-sedikit ya amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillah. La tuqaddimu baina yadayillah Wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Syukran. Baik, semoga barokah kita baca Quran bareng-bareng. Artinya semua dapat bacaan pahala satu huruf 10 hasanah. Kita terjemahkan ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu. Jangan mendahului. Kapan itu? Baina yadayillahi wa rasulih. Di hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada
Allah, innallaha, sesungguhnya Allah sami' maha mendengar, alim maha mengetahui. Baik, kita coba tadabburi ayat ini. Sebelumnya ayat ini terkait dalam ini saya bawa kitab tafsir, kalau antum bisa beli, nggak mahal dibanding nilainya. Judulnya apa ini? Al-Misbah Al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir. Buat modal dakwah nanti paling nggak bisa satu tafsir lah. Disebutkan bahwa ada rombongan dari Banu Tamim itu datang kepada Nabi, kemudian semacam ada ingin menunjuk yang mimpin mereka gitu. Lalu antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini beda-beda yang diinginkan. Abu Bakar dan Umar menunjuk orang yang beda, kemudian suaranya meninggi. Nah, setelah itu terjadilah sedikit problem antara beliau berdua. Abu Bakar radhiyallahu berkata, engkau tidak ingin kecuali menyelisihiku. Kemudian Umar berkata, radhiyallahu, saya tidak ingin menyelisih Anda. Nah, agak meninggi. Kemudian turunlah ayat ini. Ya, di antara ayat ini juga untuk mengingatkan agar tidak bersuara keras atau mendahului Rasulullah dan Allah dan Rasulnya dalam membuat keputusan. Baik, yang pertama tadi ya ayyuhalladzina amanu. Ini takdib kepada kita ya, adab kepada kita, mengajarkan kepada kita adab. Kalau ada ayat yang kemudian berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka sahabat yang menjadi ahli tafsir, siapa namanya ahli tafsir zaman Nabi sebelum Ibnu Abbas, senior lagi, yang dulunya penggembala kambing, karena berilmu menjadi alim, dimuliakan akhirnya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dulunya penggembala kambing tapi rajin belajar, jadi ulama, orang terhormat, termulia. Antum juga begitu dan kita semuanya. Kalau antum ilmunya tinggi, insya Allah termuliakan, insya Allah. Beliau berkata, kalau engkau mendengar ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, perhatikan, pasang telingamu dengan seksama, karena itu khairun yu'maru bihi laka, itu mesti kebaikan yang kau diperintahkan dengannya itu, atau ada keburukan yang kau dilarang dengannya. Kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, ini berarti untuk siapa ini ayat ini? Langsung untuk kita orang beriman, yang mana mesti ada kebaikan yang akan diberikan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, atau keburukan yang kita dilarang untuk mengerjakannya, maka harus diperhatikan. Nah, ini ada perintah kebaikan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ay la tusari'u fil asya'i baina yadayi bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Jangan bersegera memutuskan berbagai perkara di depan Allah dan Rasulnya, tapi hendaklah engkau mengikuti semua urusan itu menurut Allah dan Rasulnya. Atau tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la taqulu khilafal kitabi was sunnah, jangan mengucapkan kalimat yang menyelisih Quran dan sunnah.
Itu jadi karakter kita, adab kita pada Allah, pada Rasulullah. Jangan sampai berpendapat menyelisih Quran dan Sunnah. Jangan sampai membuat keputusan menyelisih Quran dan Sunnah. Apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Ada sebuah cerita untuk penguat. Siapa putra Nabi, putra angkat Nabi, namanya siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Mau dijodohkan dengan siapa? Siapa? Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nabi memanggil Zainab yang masih kerabat beliau itu. Kemudian Zainab, engkau mau saya nikahkan dengan Zaid bin Harithah. Kurang lebih begitu ya. Kemudian Zainab radhiyallahu anha merasa kurang cocok. Karena Zainab ini seorang bangsawan. Sementara Zaid bin Harithah ini ahli takwa, orang soleh, tapi mantan budak, secara strata sosial mantan budak. Zainab kurang sreg, dan kakaknya juga kurang sreg. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu juga nggak sreg, pengen nggak mau dijodohkan oleh Nabi, itu pengen nggak cocok. Turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu urusan, ada pilihan pada mereka. Langsung, inilah contoh bagaimana ketaatan tidak mau mendahului ketika ada perintah jelas. Langsung Zainab binti Jahsy, meskipun tidak ada cinta di hati beliau, mungkin gitu ya, tetapi beliau langsung menyampaikan Rasulullah, sami'na wa siap nikah sama Zaid bin Harithah. Meskipun akhirnya pernikahan itu tidak lancar, artinya terjadi problem, akhirnya cerai. Tapi itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Menghilangkan adat kebiasaan orang Arab jahiliyah yang melarang seorang bapak menikahi mantan istri anak angkat. Paham ya? Orang Arab jahiliyah itu anak angkat itu seperti anak kandung, sehingga kalau punya istri kok cerai itu seperti anak menantu yang asli, gak boleh dinikah. Nah, Islam datang untuk merombak syariat itu. Syariatnya adalah kalau bukan anak kandung ya enggak apa-apa, kalau sudah cerai diambil oleh mertua namanya ya, mertua angkat, bukan mertua kandung. Rasulullah kan mertua angkatnya siapa tadi? Zainab binti Jahsy. Akhirnya jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh bagaimana para sahabat betul-betul taat pada Allah dan Rasulnya. Pada saat-saat gendengan begitu, mudah diingatkan karena punya konsep pokoknya kami ikut Allah dan Rasulullah. Pas perang Hunain, masih ingat ya perang Hunain ya? Yang menang siapa? Umat Islam menang kan? Pertama terjepit kemudian menang. Ghanimahnya banyak sekali. Yang dikasih sahabat yang baru masuk Islam, atau sahabat yang sudah lama masuk Islam? Yang dikasih banyak-banyak itu. Yang baru-baru, orang-orang Quraisy yang masuk Islam dikasih banyak. Seorang Ansor yang sudah berjuang habis-habisan nggak dikasih banyak-banyak. Orang-orang Ansor mulai tergelitik, artinya wah, Rasulullah sudah mulai melupakan kita. Akhirnya Rasul kumpulkan itu kan, wahai orang-orang Ansor. Agak panjang itu dialognya kan dalam sejarah itu. Sampai akhirnya kata singkatnya, kalaulah orang-orang itu membawa kambing-kambing mereka, apakah engkau enggak ridho orang Ansor? Kalian pulang bawa Nabi kalian. Langsung pada menangis, sadar selama mereka salah persepsi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Rasulullah memuliakan Ansor sehingga beliau tetap bersama Ansor meskipun sudah Fathul Makkah. Nah, orang Ansor sadar Allah mulai tunduk. Jadi luar biasa. Mereka para sahabat Sahabiah ini pokoknya apa yang Allah perintahkan tidak akan menyelisih. Contoh lainnya terakhir, contoh lainnya ketika Nabi dapat ayat ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihin. Itu kan dulu di Arab itu perempuan-perempuan Arab sebagian itu suka pakai jilbab yang lebar itu belakangnya, yang depannya malah kecil. Sekarang ada nggak jilbab kayak gitu? Kalau ada itu berarti itu jilbab Arab jahiliyah. Nah, kemudian turun ayat perintah supaya yang ditutupi dadanya. Akhirnya kaum muslimah mendengar ayat itu, mereka tidak berpikir panjang, pokoknya mengikuti apa yang Allah perintahkan, tidak mau menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah, langsung mereka pakai jilbab-jilbab mereka dengan kain-kain yang ada. Begitulah suratul istijabahnya luar biasa para sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu. Maka ini mari kita menjadi ini akhlak kita untuk apa yang Allah perintahkan siap dan jangan ngeyel. Ada nggak orang Islam yang ngeyel? Ada. Orang-orang yang dikenal sebagai kaum liberalis ini banyak yang ngeyel, mencoba untuk mensiasati ayat. Saya pernah ikut daurah ini, daurah pengisinya para dokter-dokter spesialis liberal. Mereka cerita bahwa kaum liberal sampai tingkat menginterpretasikan ayat sesuai kemauan mereka, memahami ayat sesuai kemauan mereka. Misalnya waktu itu dicontohkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat apa itu ilal ibil kepada apa? Ibil, onta, bagaimana diciptakan langit, kemudian apa tadi? Bumi, Sahara. Nah, salah seorang orientalis itu menanyakan, ini nggak cocok, mosok onta, langit, bumi. Kalau langit bumi kan besar-besar, ini onta, nggak cocok, ini harusnya awan. Jadi keliru nih, ya benar, ibili itu berarti awan. Ini contoh sampai berani merombak-rombak ayat orang-orang yang kebablasan dalam kebebasannya. Ini contoh orang yang tidak mau, yang mendahulukan, tidak mau mendahulukan Allah dan Rasulnya, mendahulukan akalnya. Wahyu dikalahkan dengan akal. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati, karakter ngakal-ngakali wahyu ini juga karakter orang Yahudi. Ya, yang dulu antum ingat kan? Ada perintah larangan apa? Larangan bekerja di hari Sabtu, tapi mereka ngakal-ngakali dengan memasang jaring di hari Jumat. Sabtunya nggak kerja tapi mereka termasang itu, akhirnya malamnya diambil. Contoh ngakal-ngakali mensiasati perintah. Kita harus berusaha apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah Nabi perintahkan, dan Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Jangan mendahulukan akal kita. Jangan apalagi mendahulukan hawa nafsu kita. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubi. Kamu tidak dianggap beriman yang sebenarnya sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Ini teman sekalian, kita berusaha untuk betul-betul ikut Allah, ikut Rasulullah, tidak menyelisih, tidak mendahului, semuanya kita sandarkan kepada perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti hawa nafsu. Termasuk antum, misalnya contoh terakhir ini, antum tidak rusyadah para santri, dibolehkan kerokok apa dilarang kerokok? Dibolehkan apa dilarang? Di sini loh, boleh kerokok enggak? Enggak, muttafaq alaih ya, sepakat
di Darussahadah mazhabnya itu tidak membolehkan santri ngerokok. Ini Ustadz, apalagi Ustadz nggak boleh, santri juga boleh. Nah, ketika antum ngerokok sebagai santri itu bersalah apa enggak? Dosa apa enggak? Coba ngomong yang kenceng. Dosa apa enggak? Kok dosa? Dari mana dosanya? Ada yang bicara, kan kok khilaf Ustaz. Ada yang haram, ada yang makruh. Saya pilih yang makruh. Gimana itu kalau gitu? Ya, karena antum telah melanggar perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Di antaranya itu, hei orang yang beriman, penuhilah janjimu atau akad-akadmu. Di Darussahadah akadnya jangan rokok. Sudah itu, nggak usah terlalu berdebat makruh atau haram di luar. Yang di Darussahadah itu yang dipilih mazhabnya. Kemudian ini sudah perintah pimpinan, keputusan pimpinan, maka sudah antum atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, sudah gitu. Jadi jangan merasa sambil rokok itu kan khilaf, jangan gitu. Ini sudah menjadi mazhab yang dipakai pondok, tidak boleh merokok dan lain-lain nanti ya. Antum kalau di kamar boleh nggak pakai celana pendek di sini? Boleh nggak? Boleh nggak pakai baju, pakai kaos pakai kaos yang dilepas sambil ngisis gitu, boleh nggak? Ya sudah, kalau nggak boleh itu berarti kalau antum kan dosa apa enggak? Dosa gitu loh. Mikirnya bukan sekedar ini kan Ustaz nggak lihat, bukan itu masalahnya, tapi antum telah masuk ke sini, ada peraturan harus diikuti. Ini bagian yang taat pada Allah dan Rasulnya gitu. Karena Allah perintahkan penuhi janji-janjimu, penuhi akad-akadmu, taatilah pemimpinmu, itu masalahnya. Jika antum taat, berarti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu dulu pertama, nanti kita lanjutkan di waktu yang lain kalau sudah Isya. Gitu ya. Saya kembalikan kepada pembicara. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.